Selamat berhari Minggu para penggemar kanal YouTube-ku. Orang-orang yang suka menonton beritaku, orang-orang positif yang percaya bahwa pilihan kita di hari ini akan menentukan kondisi di masa depan. Di kanal YouTube Sainai TV, berita adalah cara saya untuk mengungkapkan unek-unek dan mencoba membangun kesamaan berpikir yang walaupun masih sangat sedikit dampaknya, tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk menyuarakan ke rakyat Indonesia. Uniknya, ada yang meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Mereka menilai kalau saya ini adalah buzzer bayaran dari kelompok tertentu. Faktanya, apa yang saya suarakan, apa yang saya beritakan, dan apa yang saya keluar di media ini, itu semua adalah bentuk ungkapan kecintaan saya terhadap bangsa dan negara ini, terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terhadap Bumi Pertiwi, dan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Intinya, mari kita jaga NKRI ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menurut pandangan saya, pilkada terburuk sepanjang sejarah di Indonesia ini yaitu Pilkada DKI Jakarta, dan tentu saja rentetannya yaitu pemilu presiden di mana politik identitas digunakan. Baju agama dipakai untuk memenangkan kelompok tertentu yang akhirnya disebut kadrun alias kadal gurun. Spesies manusia yang muncul dari kebodohan pola pikir dan menganggap hal yang berbau Arab itu suci dan harus disembah. Padahal kelakuan mereka di puncak sungguh-sungguh menjijikan. Ya, kita maklum sajalah karena IQ bangsa Indonesia hanya sedikit, yaitu di bawah 80. IQ rendah, rendahnya literasi adalah makanan empuk bagi para provokator. Celah itulah yang dipakai para petualang politik yang sukanya melakukan pelintiran. Pola-pola yang mereka pakai seperti di Pilkada DKI dan Pilpres yang lalu. Melempar isu bohong dan memanas-manasi, lalu menguasai medsos dan menyebar berita-berita bohong, ditambah dipakainya orang-orang yang berpakaian agamis, yang tidak punya rasa malu. Pakaian agamis tapi bermulut iblis. Hal-hal ini menjadi lumrah. Sekarang bisa jadi juga karena kurang tegasnya pemerintah dalam menindak para provokator dan penipu bertopeng agama ini. Fenomena penggunaan politik identitas seperti yang dilakukan dalam Pilkada DKI adalah tanda-tandanya akan kembali dilakukan oleh para petualang politik yang berkedok konsultan yang bisa jadi selama ini mengeruk uang rakyat dari anggaran-anggaran APBD maupun APBN. Entahlah, yang jelas mari kita kutuk mereka agar tidak diterima amal dan ibadahnya setelah mati. Memangnya ulama kelompok mereka saja yang bisa melakukannya? Mencap orang kafir dan malah menggunakan ayat mayat, bahkan rumah ibadat demi nafsu politiknya. Mari kita balik ke Pilkada DKI. Kita tahu bersama bahwa salah satu kontestan adalah anak dari seorang mantan presiden yang keluar dari karir kemiliterannya dan ikut menjadi kontestan dalam Pilgub DKI. Walaupun dia sendiri menyatakan bahwa dia keluar dari militer secara sukarela, tentu saja rakyat yang walaupun IQ-nya rendah tapi tidak bodoh-bodoh amatlah, mereka tentu saja akan memilih orang yang betul-betul bisa bekerja. Sayangnya, orang itu sudah dibunuh karakternya oleh para bajingan pengasong agama itu. Bahkan,
sampai mengeluarkan sertifikat surga. Di sini kita pasti ingat kata-kata lebaran kuda yang dilemparkan ayah dari anak yang dipaksa keluar dari karirnya itu di militer demi ambisi sang ayah. Hasilnya kita semua tahu, ada 700 juta orang yang berkumpul di Monas dan akhirnya karena takut masuk neraka, mereka memilih nggak benar seiman, yang tidak bisa kerja dan hanya pintar mengolah kata saja. Bagaimana sang anak? Ya tentu saja kalah. Apa prestasi anak itu? Jawabannya adalah 0 besar. Melihat kesuksesan lebaran kuda dan melihat mandeknya dan hampir mangkraknya partai yang dia besut, si bapak ini tentu saja merasa sedih dan galau. Prihatin, baik kepada nasib partainya maupun kepada nasib sang anak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, partai sudah diberikan kepada si anak itu, tapi tidak ada perubahan signifikan di partai yang terancam mangkrak itu. Sebagai anak muda, sang anak tidak kreatif. Tidak ada terobosan-terobosan untuk meraih suara milenial. Yang ada adalah gerakan tangan sang ayah, geria-gerik sang ayah, dan bahkan sekarang menjual prestasi sang ayah. Bukannya jantan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden hebat Joko Widodo karena telah meneruskan proyek-proyek yang mangkrak di masa ayahandanya berkuasa. Dia malah menyerang Presiden Joko Widodo dengan berkata bahwa pemerintahan yang sekarang hanya pandai menggunting pita. Pernyataan dungu ini itu yang akan diucap oleh Rocky Gerung kalau dia ditanya pendapatnya tentang hal ini. Tentu saja mengundang makian dari netizen dan rakyat Indonesia. Betapa tidak, sebuah proyek kalau tidak dikerjakan, ya tidak akan selesai. Seorang ayah memberikan partai kepada anaknya. Kalau anaknya tidak bisa mengelolanya, tentu saja partainya akan mangkrak. Dan terbukti bahwa sang anak partainya malah semakin mundur. Tidak ada terobosan yang modern dan cerdas seperti kelompok yang mereka gambarkan tentang dirinya itu. Terbukti dia hanya membeo apa yang ayahnya lakukan. Tidak ada kabaruan yang dibuat. Manusia-manusia macam mantan koruptor dan pemakai kondom bergerigi masih saja diberi ruang. Sang ayah pening, umur sudah tua. Anak nggak bisa apa-apa. Terpaksa dia di usia tuanya jungkir balik demi anak dan partainya itu. Lalu kemana sang anak? Entah apa yang dia lakukan, yang jelas bangsa Indonesia harus makin cerdas. Jangan sampai memilih pemimpin yang menggunakan politik identitas. Politik yang menggunakan agama sebagai cara meneror rakyatnya. Awas loh, kalau nggak pilih dia, nggak bakalan masuk surga. Begitulah kata ancaman mereka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah konten singkat saya pada kesempatan hari ini. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Dan jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya
nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabowo, bukti menjadi saksi.